Tentang siklus ya, gimana cara harga Bitcoin bekerja dan kira-kira kapan sih Bitcoin dan crypto market tuh bakal rebound. Nah, kita kalau misalnya kita mau analisa kripto-kripto yang lain, kita harus tahu dulu nih, di dalam cryptocurrency itu sama kayak misalnya kita invest di saham. Di saham itu kan ada sektornya, contohnya ada perbankan, ada consumer goods kayak Indomie ya kan. Ada juga misalnya mobil kayak Astra. Sama, di kripto itu juga ada sektor-sektornya dan di sini kita akan belajar nih. Apa aja sih sektor-sektor dari industri kripto? Nah, kita akan bahas dari yang paling besar dulu, yaitu yang tipenya itu adalah store of value. Jadi fungsinya dari kripto yang store of value ini apa? Sesuai namanya, store of value. Jadi ini kripto yang bisa menyimpan value. Ciri-cirinya apa? Biasanya supply-nya limited dan ada fixed cap-nya. Nah, store of value menurut gue yang layak dibeli itu cuma satu, yaitu Bitcoin. Kalau kalian tanya, ada apa aja store of value? Ada banyak, ya kan? Mungkin ada puluhan koin. Yang paling besar-besar contohnya ya pasti Bitcoin pertama, kedua itu Bitcoin Cash, misalnya Terra Classic. Tapi ya gue nggak akan saranin kalian beli store of value yang lain selain Bitcoin. Karena Bitcoin adalah yang adopsinya paling cepat, komunitasnya paling kuat, dan network effect-nya paling cepat. Nah, kalau misalnya yang store of value ini, mungkin ya cukup straightforward lah untuk kalian. Ini kayak misalnya kalian beli Bitcoin aja udah tinggal dan lupain. Ini untuk menjaga value dari aset kalian. Nextnya, kategori yang besar ya. Ini kategori yang lumayan besar adalah DeFi atau biasa orang sebutnya Decentralized Finance. Nah, contohnya DeFi ini apa? Jadi DeFi itu contohnya seperti protokol-protokol seperti Uniswap, ya kan? Chainlink, Avalanche, Aave, dan lain-lain. DeFi ini, atau bisa disebut dengan Decentralized Finance, itu punya banyak keunggulan dibanding Centralized Finance. Nah, DeFi ini simpelnya itu bikin bank ya, atau third party itu jadi nggak berguna. Kenapa? Karena mereka jadi langsung peer-to-peer semuanya, dan ini bisa ngasih apa? Bisa ngasih pertama itu fee yang lebih murah, dan juga bunga yang lebih kompetitif. Jadi ini kayak mangkas bank ya. Kalian mau lending itu bisa langsung ke orang. Kalian mau pinjemin kripto kalian bisa langsung ke orang. Mau staking kripto kalian bisa langsung peer-to-peer. Nggak perlu ada third party, nggak perlu ada bank. Keuntungan dari DeFi ini apa? Yaitu aksesibilitasnya. Ya. Ini jangkauannya luas banget. Karena kalau bank, misalnya kita mau deposit di bank BCA, susah kalau misalnya lo orang Australia mau deposit di bank BCA. Tapi kalau misalnya DeFi, ini antar regional. Selama lu punya internet ya, misalnya lu mau di Bulgaria gitu kan, mau di Romania, gua di Indonesia, kita mau misalnya transaksi nih, mau lewat protokol Uniswap itu bisa. Jadi nggak ada barrier to entry-nya selama kalian punya internet dan punya cryptocurrency dan ngerti cara pakainya. Fee-nya juga bisa rendah, karena nggak ada bank di tengahnya, ya nggak ada custodian aneh-aneh, dan juga nggak ada clearing. Jadi fee-nya itu nggak kepangkas banyak-banyak. Kayak misalnya bank custodian, kita lihat misalnya Deutsche Bank gitu kan, dia bisa dapat 0,05 dari cuman pegang customer fund, sampai udah nggak terima lagi karena kebanyakan. Itu kan fee yang gede banget, dibayar ke bank untuk nggak ngapa-ngapain. Sedangkan ini di-cut dan dikasih aja bunganya ke kita. Nah, ini DeFi ini sifatnya aman dan transparan. Kenapa? Karena adanya smart contract yang dipublish. Jadi semuanya balik lagi kayak esensinya kripto itu bisa diverifikasi. Blockchain juga bisa dilihat semua.